Pastikan kamu sudah mengklik tombol like, subscribe, lonceng, dan serta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun wal hadirat rahimakumullah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Liyunfiq dhu sa'atin min sa'atihi wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah. La yukallifu Allahu nafsan illa ma sayaj'alullahu ba'da usri yusra. Sadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu, ayah bunda jemaah tarawih rahimakumullah, mengawali tausiah kita pada malam kali ini, puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Berkah rahmat, nikmat, taufik, hidayah, inayah dari Allah Subhanahu wa taala bisa kembali kita malam ini melangkahkan kaki, mengayunkan tangan menuju masjid Allah yang mulia ini. Bapak Ibu rahimakumullah, perlu kiranya syukur setiap langkah menuju masjid dan mushola. Perlu kiranya setiap putaran roda mobil atau motor atau sepeda kita masing-masing penuh syukur. Banyak kita ingat syukur akan rahmat, akan nikmat, akan taufik, akan hidayah. Satu lagi perlu kita ingat Bapak Ibu, yaitunya inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Apa itu inayah Bapak Ibu rahimakumullah? Inayah adalah kesesuaian antara kehendak hamba dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Macam mana contoh orang yang tidak mendapat inayah? Mungkin Bapak Ibu rahimakumullah pernah mengalami, mungkin saudara awak atau kita masing-masing. Kalau contohkan bapak-bapak, seketika kita tidak mendapat inayah, hati ada niat pergi ke masjid atau untuk solat Jumat, hati ada untuk melangkahkan kaki menuju untuk masjid, terdengar sayup-sayup sampai suara muazin azan, tapi inayah tidak ada. Masa itu kita terbaring di rumah sakit Bapak Ibu rahimakumullah. Syukurlah kiranya semasa sehat kita rajin ke masjid. Kalau masa itu kita menyesali, kita mengingat masa-masa sehat kita jarang ke masjid, apa yang terjadi kaum muslimin hari itu hanya bisa air mata meleleh di pipi.
Air mata hanya meleleh di pipi kalau kita masih bisa bicara, bisa berbicara, mengucapkan kepada anak yang membesuk kita, anak yang menjaga. Tapi kiranya tidak ada orang yang menjaga kita di rumah sakit, hanya air mata yang bisa meleleh, pertanda rasa iba, rasa menyesal, tidak bisa lagi untuk pergi ke masjid untuk solat Jumat. Jadi bersyukurlah Bapak Ibu rahimakumullah, hari ini awak masih diberi kesempatan untuk memperbaiki diri, untuk memperbaiki ibadah, untuk memperbanyak amal sebelum ajal menjemput. Bapak Ibu, ayah bunda jemaah tarawih rahimakumullah, beriringan dengan itu salawat beserta salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu jemaah tarawih rahimakumullah, sesuai amanah yang diberikan oleh pengurus kepada Pak Ustaz, kita beri judul tausiah kita pada malam hari ini, yaitunya konsep kehidupan seorang mukmin. Bapak Ibu rahimakumullah, kalau berbicara konsep kehidupan mungkin panjang akan kita bahas Bapak, tapi kita ambil saja dari pengertian apa itu konsep dari segi kamus KBBI Bapak. Dalam di situ dikatakan kalau dihubungkan dengan kehidupan, bagaimana konsep seorang baik pribadi, baik rumah tangga mengatur kehidupan mulai dari melihat masa lalu untuk menuju masa yang akan datang. Tadi kira-kira Bapak Ibu rahimakumullah, apa yang perlu kita persiapkan dalam konsep kehidupan ini. Bapak Ibu rahimakumullah, yang pertama kita lihat untuk kehidupan kita sekarang, awak ambil dari masa yang telah berlalu. Bagaimana konsep yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Salah satunya yang pertama, ketika ada seorang yang bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, sekiranya ada satu saja engkau beri aku nasihat yang tidak akan saya tanya-tanya kepada orang lain lagi, cukup satu saja ya Rasulullah. Satu saja beri saya nasihat, itu akan cukup bagi saya, akan saya amalkan selama hidup saya." Apa bilang Nabi Bapak? Amantu billah summastaqim. Berimanlah engkau kepada Allah, kemudian tetaplah, kokohlah dengan keimanan tersebut. Satu saja konsep beliau Bapak. Amantu billah summastaqim. Bapak Ibu jemaah tarawih rahimakumullah, awak caliak pula Bapak Ibu rahimakumullah, bagaimana konsep kehidupan Nabi Allah Ibrahim alaihi salam dalam bergaul dalam sesama manusia. Di zaman Nabi Ibrahim banyak orang yang tersesat, tetapi ketika dibilang kepada Nabi Ibrahim, apa jawaban beliau? Yaitunya bisa kita lihat dalam surat Ali Imran yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Faman tabi'ani fa innahu minni wa man 'asani fa innaka ghafurur rahim. Ketika Bapak Ibu rahimakumullah, akhlak mulia Nabi Allah Ibrahim alaihi salam, ketika dikatakan, "Ya Allah, orang memang banyak yang tersesat,
Apabila mereka ada yang baik, itu adalah pengikutku. Apabila banyak yang tersesat, banyak yang jahat, sesungguhnya engkau yang maha pengampun. Bapak kaum muslimin rahimakumullah, kalau kita bawa kepada kehidupan kita hari ini, dua contoh yang tadi. Yang pertama Nabi Muhammad pesan Rasulullah, yang kedua pesan Nabi Allah Ibrahim, sifat beliau. Kalau Nabi Ibrahim ketika ada orang yang berbuat baik, ketika ada orang baik, ya Allah jadikan saya seperti dia. Tidak ada beliau iri dengan kebaikan orang, iri dengan amalan orang lain. Sebaliknya, ketika ada orang yang masih hobi maksiat, orang yang masih tidak mengerjakan salat, bahkan orang yang tidak berpuasa di bulan Ramadan, bagaimana cara menyikapi, membawa akhlak Nabi Ibrahim? Fa innaka ghafurur rahim. Beliau tidak memandang dia lebih baik dari orang tersebut. Beliau hanya ingat, engkau yang maha pengampun ya Rabb. Kaum muslimin jamaah tarawih rahimakumullah. Kemudian Nabi berpesan seperti yang kita hadis hafal Bapak, dari SD, SMP, SMA sampai orang dewasa pun kenal dengan hadis tersebut. Jangan kita di masa yang akan datang menyesal tetapi tidak ada ampunan, yaitunya penghuni neraka yang dikira neraka. Siapa orang tersebut ya Bapak Ibu rahimakumullah? Yaitunya Allah mengatakan, innal munafiki nafi darki asfala safilin. Orang-orang yang munafik hidup di atas dunia ini, mereka berada di kerak neraka yang kekal di dalamnya. Kaum muslimin, perlu awak beri konsep kehidupan awak. Jangan sampai kalau kita baca hadisnya yang 3 tadi Bapak, ayatul munafiki salasun, idza hadatsa kadzaba, idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina khana. Itunya orang-orang munafik tersebut yang akan ada di kerak-kerak neraka, di dasar-dasar neraka. Berprinsiplah, konseplah kehidupan itu, konseplah keluarga kita dengan yang pertama, kalau mengecek yo yang sabananya saja Bapak. Orang yang munafik apabila bicara dia dusta, baik itu dengan tulisan kita berdusta, baik itu dengan HP kita masing-masing menjawab perkataan saudara kita berdusta. Apabila ada pernah kejadian Bapak, selama matahari belum terbit di sebelah barat, selama nafas belum tiba di tenggorokan, taubat masih diterima kaum muslimin rahimakumullah. Bapak Ibu jemaah tarawih rahimakumullah. Yang kedua, wa iza wa'ada akhlafa. Apabila dia berjanji, dia ingkar janji. Bapak Ibu, di sini tentu kita menekurkan atau mendukkan kepala masing-masing. Kita ingat di masa yang lampau, konsep kehidupan di masa yang lampau, masa sekarang untuk masa yang akan datang. Kiranya ada janji yang kita ingkari, kiranya ada pesan-pesan yang belum kita sampaikan, mari kita sampaikan kaum muslimin jamaah rahimakumullah. Kemudian wa idza tumina khana, apabila dia dipercaya maka berkhianat. Kaum muslimin jamaah rahimakumullah, Nabi Muhammad ketika berusia 20-an tahun sebelum beliau menikah, beliau yang waktu itu berdagang, dititipkan oleh seorang dari luar negara Arab, dititipkan barangnya, dititipkan kepada Nabi Muhammad yang sedang berdagang. Waktu itu orang masih dikisahkan menyembah berhala di Ka'bah. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah?
Orang tersebut sehari lupa menjemput barang yang telah dititipkan Bapak Ibu Ayah Bunda. Hari yang kedua lupa, hari ketiga baru teringat dia pernah menitipkan barang kepada Muhammad di kota Mekah. Kembali dia di Mekah, dilihat Rasulullah pada waktu itu masih pada posisi yang sama. Bapak Ibu rahimakumullah, masih pada posisi yang sama. Begitu beliau masih belum diangkat menjadi Rasul, gemparlah Mekah pada waktu itu, sehingga beliau mendapat gelar As-Sadiqul Amin. Beliau diberi gelar yang jujur lagi terpercaya. Kaum muslimin jamaah tarawih rahimakumullah, jika kita mendambakan rumah tangga yang penuh dengan sinar-sinar keislaman, penuh dengan sinar-sinar dari masa lampau yang terang, sinar-sinar dari akhlak para nabi, mari kita dawamkan Bapak. Mudah-mudahan bisa kita amalkan dan bisa kita terapkan. Yang terakhir Bapak Ibu, ayat yang Ustaz baca tadi, yaitunya ayat dalam surat At-Talaq ayat yang ke-7. Barangkali ada di antara kita, baik itu yang hadir sekarang ataupun yang berada di rumah, yang hari ini masih merasakan sakit. Yang kedua, yang masih merasakan cemas dalam hidup. Yang ketiga, masih ada keraguan dengan masa depan, atau yang masih dia tidak khusyuk dalam beribadah. Jawabannya Bapak kita bawa pulang. Liyunfik dzu sa'atin min sa'atih. Hendaklah yang punyai kelebihan harta berinfak pada jalan Allah. Iko yang biasa dipanggil, diseru oleh pengurus masjid di musala, baik itu berinfak, bersedekah, donatur dan lain sebagainya. Kemudian lanjutan ayat tersebut, wa man qudira alaihi rizquhu, siapa yang hari ini sedang sempit rezekinya. Rezeki ko tidaknya keuangan Bapak. Sedang sakit pun rezeki kurang namanya. Sedang cemas untuk berhari raya tu sedang sempit rezeki namanya tu. Siapa yang sedang sempit rezekinya, falyunfik mimma atahullah. Siapa yang sedang sempit rezeki, itulah yang harus bersedekah pada jalan Allah. Janji Allah, siapa yang sedang sempit rezekinya, sempit hidupnya, dia bersedekah, saya ja'alullahu ba'da usri yusra. Allah akan memberikan kesenangan setelah kesulitan yang kita alami. Baiklah Bapak Ibu jemaah tarawih rahimakumullah, beberapa pesan yang bisa kita bawa pulang. Yang pertama, mencontoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana pesan beliau tentang kejujuran, menghindari orang yang munafik dan menjadi orang yang jujur. Yang kedua, bagaimana akhlak Nabi Ibrahim alaihi salam, bagaimana beliau dalam hidup tidak pernah melihat kejelekan orang lain kerana Allah Maha Pengampun, tetapi beliau melihat kelebihan orang yang lain yang bisa dicontoh. Yang terakhir, konsep kehidupan kita bersandar kepada Allah. Salah satunya ketika kita sempit rezeki, sempit kehidupan, salah satu caranya melonggar melepaskannya adalah dengan bersedekah di jalan Allah. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya badratin min